Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi channel Aji ya. Kali ini Umi masih belajar tentang hukum tajwid ya. Kali ini adalah mau melanjutkan hukum tajwid yang hukum nun mati ya. Pelajaran tajwid yang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 5 bacaan. 1 adalah idhar halqi, 2 adalah idgham bihuna, 3 idgham bilahuna, 4 ikhwah hakiki, 5 adalah iklab. Nah, kali ini Umi mau menjabarkan atau menjelaskan pelajaran bacaan ikhwah yang keempat ya. Jadi hukum nun mati dari yang keempat ya. Yang kelima nanti adalah ikhwa yang terakhir ya. Sekarang adalah bacaan yang terakhir adalah iklab. Ini adalah ikhwa ya. Ikhwa. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah ikhwa hakiki ya. Bacaan ikhwa, bukan ikhfa. Bacaan ikhfa ada 3. Jadi bacaan ikhwa itu dibagi menjadi 3. Nah, huruf ikhfa tersebut adalah 15, yaitu ta, da, to, qaf, kaf, sa, jim, zai, sin, shin, sod, lod, lo, za, dan fa. Nah, dari ini ada tulisannya ya. Dibagi menjadi 3. Nah, kita jelaskan kenapa dibagi menjadi 3 ya. 1 adalah namanya ikhwa akrob atau ikhwa dekat atau ikhwa kubro ya, kubro yang besar ya. Dalam arti kenapa dinamakan ikhwa akrob atau yang dekat atau kubro atau yang banyak? Nah, kenapa? Nah, ikhwa artinya adalah menyamarkan ya, teman-teman. Ikhwa sekali lagi artinya menyamarkan. Samarkan, yang disamarkan itu apa? Nah, yang disamarkan di sini adalah nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin disamarkan bila mana bertemu dengan huruf ke-15 ini, huruf ikhfa ini ya. Nah, sedangkan samar tersebut dibarengi dengan gunnah ya. Ikhfa adalah bacaan samar disertai dengan dengungan atau dengungan, mendengung ya. Nah, bacaan tersebut dibagi menjadi 3 bacaan. Nah, bagian-bagian tersebut ya. Kalau ikhfa keseluruhannya adalah perpaduan di antara samar dan dengung. Sedangkan samar dan dengung tersebut terbagi menjadi 3. Yaitu ada yang dekat, ada yang banyak. Akrob, dekat atau banyak ikhwanya. Jauh, sedikit ikhwanya. Pertengahan adalah tengah-tengah. Ya, separuh-separuh di antara hunah dan ikhwa, samar ya. Nah, kapan terjadi bacaan ikhwa yang besar, kubro atau ikhwa akrob atau dekat? Dekat dengan mana? Dengan apa? Dengan nun mati dan tanwin. Nah, maka dari itu yang dekat adalah hurufnya ta, dal, to. Karena huruf ketiga tersebut dekat dengan makhrajul huruf nun. Ya, teman-teman. Ta, da, to. Mereka itu dekat dengan huruf nun, makhrajul huruf nun. Maka di sini dinamakan ikhwa yang dekat. Dan ikhwa yang dekat di sini bacaan ikhwanya lebih banyak. Kalau bagian apa-apa pasti yang lebih dekat yang dikasih yang banyak. Nah, di sini adalah ta, da, to menjadi ikhwa akrob atau ikhwa kubro ya. Ikhwanya yang banyak. Nah, sedangkan ikhwa abad atau jauh atau sedikit. Sedikit apanya? Sedikit ikhfanya. Jadi dibanyakin hunahnya. Kalau yang dekat dibanyakin ikhwanya, sedikit hunahnya. Kalau yang pertengahan, ini yang jauh, bukan pertengahan. Yang jauh atau yang sedikit, ikhwanya sedikit, hunahnya banyak. Nah, ikhwa yang ausat pertengahan adalah hunah dan ikhwanya dibagi. Bacaan ikhwa adalah 100% dari paduan samar dan dengung. Nah, kita bagi. Jadi
antara samar dan dengung 50-50. Ini yang ausat. Kita contohkan ya. Ikhwa akrob, dekat. Yang mana bila mana ada tanwin fathah, tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ta, da, to tersebut ya. Kita baca. Kita baca adalah su'idan thayyiba. Sekali lagi. Su'idan thayyiba. Dang itu lebih banyak dangnya di sini ya. Selanjutnya ini tanwin fathah bertemu huruf to. Selanjutnya adalah nun mati bertemu huruf dal. Min dunia gitu ya. Min duni. Karena ini diwakafkan ya, dibaca secara Al-Qur'an. Min duni. Nah, kalau yang bertemu tak kuntum. In kuntum itu bacaan ikhwa yang dekat, ikhwanya lebih banyak ya. Ikhwa yang dekat. Terus selanjutnya adalah ikhwa yang jauh. Ikhwa yang jauh di sini adalah hurufnya 2, qaf sama kaf. Ikhwa yang jauh berarti sabarnya sedikit, gunahnya lebih banyak ya. Kita baca qaulan karima. Sekali lagi. Qaulan karima. Nah, fathah tain bertemu huruf kaf. Ini ikhwanya lebih sedikit ya. Gunanya lebih banyak. Tapi ini kaf makhrajnya tipis harus dibaca sesuai dengan makhrajnya tipis. Qaulan karima gitu. Selanjutnya adalah nun mati bertemu dengan qaf. Min kibali. Nah, makhrajnya lari udah samarnya seraya berlari ke huruf qaf, yaitu di pangkal lidah ya, di pangkal lidah. Lidah bagian dalam, pangkal lidah. Min kibali gitu ya. Selanjutnya adalah huruf yang banyak ini ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang bertemu dengan ini ya, tapi kan di sini nggak cukup ya teman-teman, kebanyakan tulisan nanti nggak jelas. Nah, sekarang adalah ikhwa yang pertengahan, yang gunah dan samarnya 50-50%. Nah, kita baca an sholatihim. Sekali lagi. An sholatihim. Yawma idzin zurqa. Yawma idzin zurqa. Nah, terus contohnya itu nun mati bertemu huruf shin ya di surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq ya. An-Nas. Min syarri. Ini An-Nas, surat An-Nas. Min syarri. Nah, di situ ya. Terus yang bertemu dengan shod ya, ini udah bertemu dengan shod ya. Yang bertemu dengan zal ya, dengan zal. Man zalladzi maaf. Man zalladzi. Itu contoh-contohnya ya teman-teman. Sekian dari Umi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Bila mana banyak kesalahan, Umi minta maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.